Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Kami mewasiatkan kepada kami dan semua yang mendengarkan hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat demi nikmat, mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Selanjutnya salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita memperbanyak membaca salawat, mengucapkan salawat kepada beliau, terutama di hari Jumat yang kita sangat dianjurkan untuk mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kita saksikan hari-hari ini kejadian demi kejadian menimpa negeri ini dan negeri-negeri selain negeri kita. Sekian banyak hawaditsu tahduts, kejadian-kejadian yang terjadi, musibah demi musibah yang terjadi, baik berupa banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, penyakit menular yang mewabah. Sebagian di antaranya kita saksikan dengan mata kita sendiri. Ini semua menunjukkan kepada kita betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus menyadarkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bahwa yang namanya kematian merupakan suatu kepastian dan kepastian. Tidak ada yang bisa mengelakkan darinya. Seseorang bisa saja meninggal dunia dalam keadaan di tempat tidurnya. Seseorang bisa saja meninggal dunia dalam keadaan tertimpa musibah, kecelakaan atau yang semisalnya. Apapun sebabnya, kematian itu pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kalau kematian itu sudah datang, la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Allah katakan tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat.
Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan mendatangi kalian, walaupun kalian berada di benteng yang paling kokoh, walaupun kalian berada di tempat yang benar-benar dijaga, yang benar-benar maksimal, penjaganya sangat banyak, rumahnya betul-betul didesain sebaik mungkin supaya penghuninya tidak mati. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Tidak demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan mendatangi kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, walaupun berada di benteng yang sangat kuat. Kalau ajalnya sudah tiba, la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa dimundurkan sesaat dan tidak ada yang bisa dimajukan. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Sakratul maut itu datang dengan sebenarnya. Itulah yang kalian selalu lari darinya, yang engkau selalu lari darinya. Kita di dunia ini, ketika kita lapar kita makan, ketika kita haus kita minum, ketika sakit kita berobat, ketika mendapatkan suatu hal yang mencekam kita mencari keamanan. Itulah keadaan di dunia. Tetapi kalau ajal itu sudah tiba, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kematian yang kalian lari darinya, yang kalian selalu lari darinya, pasti akan mendatangi kalian. Itulah kematian. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jangan dilupakan, jangan dilupakan, kematian itu pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Falaula idza balagatil hulqum." Ketika nyawa itu sudah sampai di kerongkongan, ketika nyawa itu sudah sampai di kerongkongan, kami lebih dekat daripada kalian. Walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak melihat. Falaula in kuntum ghaira madinin. Kalau kalian berkeyakinan tidak dikuasai oleh Allah, in kuntum ghaira majziyin, ghaira muhasabin, kalian berkeyakinan tidak akan dibalasi, tidak akan ada hari hisab. Tarji'unaha in kuntum sadiqin, kembalikanlah ruh itu kalau kalian benar-benar orang yang jujur. Ruddu lahu ruhah, kembalikan ruhnya. Farji'u lahu hayatah, kembalikan kehidupannya. Irji'u lahu daqata qalbih, kembalikan detak jantungnya. Kalian tidak akan bisa melakukannya. La majal, tidak akan bisa melakukannya. Kematian itu pasti akan datang dan kalian akan dihisab, akan dibalasi apa yang kalian lakukan semasa di dunia. Salah seorang penyair menyebutkan, kullu ibni untha wa in talat maniyatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu, fa idza hamalta ila al-quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Setiap anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, walaupun usianya panjang, pasti pada suatu hari nanti dia akan dibawa di atas keranda. Fa idza hamalta ila al-quburi janazatan, apabila kalian membawa jenazah ke kubur, fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu, ketahuilah, renungilah, hayatilah, engkau nanti pun akan dibawa ke sana. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak pengantin yang sudah dirias oleh penghiasnya, sudah disiapkan pakaian yang bagus untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Namun belum sempat dia mengenakan pakaian itu, ternyata ajalnya telah datang. Wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Kain kafannya yang ditenun
ternyata kain kafan yang dia pakai bukannya pakaian yang bagus yang dia pakai. Wa kam min saghirin yurtaja tulu umrihi, betapa banyak anak yang baru lahir diharapkan panjang usianya. Orang tuanya sudah membuat rencana, kalau sudah besar nanti begini, kalau sudah besar nanti tinggal di sini, bekerja di sini, semuanya di sini dipersiapkan untuk kebutuhannya. Waqad udkhila jasaduhu dzulmatal qabri, namun ajalnya telah tiba. Ajalnya telah tiba, akhirnya jasadnya dimasukkan ke dalam liang kubur yang gelap. Jasadnya dimasukkan ke dalam liang kubur yang gelap. Tidak tercela orang tua mempersiapkan untuk orang tuanya, untuk anak-anaknya untuk kehidupan dunianya yang bermanfaat, untuk kehidupan dunia yang bermanfaat di masa mendatang. Tidak tercela, yang tercela adalah orang tua merupakan akhirat untuk anaknya, melupakan agama untuk anaknya, sehingga terus larut, akhirnya ajal tidak ada yang bisa mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai rencana. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, betapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa sebab. Betapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa sebab. Wa kam min maridin baqahina minad dahri, betapa banyak orang yang sakit kemudian dia masih tetap hidup, karena bukanlah syarat kematian itu harus sakit. Bukanlah syarat kematian itu harus kecelakaan. Kematian itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi wa iyyakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Di dalam Sahihul Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi rakwah, di hadapannya ada bejana. Yadau yadayhi, beliau letakkan kedua tangannya di bejana tersebut. Yamsahu bihima jabinahu, kemudian beliau mengusap wajahnya seraya berkata, la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, sesungguhnya kematian itu sungguh ada masa-masa sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu sungguh ada masa-masa sekaratnya. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir dari kehidupannya, akhir dari ucapannya di dunia ini, la ilaha illallah, dia pasti akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidaklah meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Tentu meninggal di atas la ilaha illallah, itu yang diharapkan oleh kita semua. Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsir ayat ini, fa inna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Sesungguhnya siapa yang hidup di atas sesuatu, dia pun akan mati di atasnya. Barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, memberikan peribadatan hanya kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, maka besar harapan dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah, kesyirikan kepada Allah, kaifa sayamutu ala la ilaha illallah man kana qalbuhu muta'alliqan bi ghairillah. Bagaimana orang yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah, kesyirikan kepada Allah, menggantungkan hati kepada selain Allah, kemaksiatan kepada selain Allah, maka sangat dikhawatirkan dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan jelek keberakhirannya. Ulama kita menyebutkan ish 'alaiha mut 'alaiha, hiduplah engkau di atas la ilaha illallah sesuai dengan bimbingan la ilaha illallah, niscaya engkau akan mati di atasnya. Irbit hayataka biha yartabitu mamatuka biha, ikatlah kehidupanmu dengannya, niscaya kematianmu akan di atasnya, akan menjadi di atasnya. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Hendaknya kita memperbanyak bekal untuk menghadap kematian yang kita tidak mengetahui kapan itu akan tiba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma ij'al lahum bitanatan tu'inuhum ala ta'atik, Allahumma ij'alna min ibadika salihin, Allahumma ij'alna min ibadika al-muttaqin, Allahumma ahsin ilayna, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin al muhsinin as salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.